adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita Dia menyediakan. Haleluya. Kau setia, Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bersama-sama. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau segalanya, Bapa, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami selalu memuji-Mu, berharap kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Engkau memampukan kami melewati saat-saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang no turning back. Sebelum kita melanjutkan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kalau kami boleh kembali belajarkan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan mengurapi anak-anak yang mendengar, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini tentang apa? No turning back, tidak mau kembali. Ayat firman Tuhannya di mana? Ayo kita baca bersama-sama ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini apa tentang anjing dan babi? Bukan ya, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan orang yang sudah dibebaskan dari dosa, sudah bertobat, tetapi dia kembali lagi ke hidup yang lama. Ini seperti gambarnya ini. Ini adalah anjing. Anjing ini sudah muntah. Dia pergi. Tetapi pada saat dia pergi, dia ingat akan muntahannya, lalu dia kembali dan menginginkan muntahannya itu lagi. Ya, kotor ya. Nah, ini babi anak-anak ya. Ini babi. Babi itu sukanya di tempat yang kotor, yang becek, yang berlumpur. Dia suka di situ. Tetapi pada saat diangkat, dia dibawa ke sumur atau ke tempat yang ada airnya, lalu dimandikan. Setelah dimandikan bersih, dia dibawa ke tempat yang bersih. Gambarnya dikasih pita. Tetapi karena habitatnya itu suka di tempat yang kotor, maka dia hanya bertahan sebentar saja di tempat yang bersih. Dia akan kembali mencari kubangannya. Dia kembali ke tempat yang becek itu. Nah, oleh karena itu
orang yang kembali berbuat dosa setelah dia bertobat, dosanya disucikan, dia dimerdekakan dari dosa, dan dia ingin kembali berbuat dosa lagi. Itu seperti ini, seperti anjing dan babi itu. Nah, oleh karena itu kita sekarang belajar tentang no turning back, supaya kita tidak kembali kepada dosa, supaya kita tidak kembali berbuat dosa. Yang sudah bertobat, yang sudah disucikan, yang sudah dimerdekakan, biarlah kita tetap mempertahankan kemerdekaan itu. Kita tetap dapat menjaga hati kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini ada pelajaran. Kita akan melihat tentang Raja Yoas. Raja Yoas ini bagaimana? Kita akan melihat ya. Ini gambarnya. Raja Yoas pada saat usia 1 tahun, ayahnya Raja Ahazia meninggal dunia. Dan pada saat itu, neneknya yang bernama Atalia ingin menguasai kerajaan. Dia ingin menjadi Raja Yehuda. Oleh karena itu, semua anak-anak raja dibunuh mati. Tetapi Tuhan menolong Yoas. Yoas pada saat itu diculik oleh bibinya yang bernama Yoseba. Diambil oleh bibinya, diselamatkan, dibawa lari, sehingga Yoas tidak terbunuh mati, tetapi Yoas dapat hidup. Yoas dipelihara di dalam rumah Tuhan, dijaga, dididik, dipelihara oleh Imam Yoyada. Imam Yoyada mengajari kebenaran firman Tuhan, mengajari untuk takut kepada Tuhan, untuk mengajari menyembah kepada Tuhan saja. Maka Yoas menjadi anak yang baik, tumbuh menjadi anak yang baik. Dan pada saat usia 7 tahun, pada saat usia 7 tahun ini, Imam Yoyada berniat untuk menobatkan Yoas kecil ini menjadi raja, akan dinobatkan menjadi raja. Dan itu disetujui oleh imam-imam yang lain dan juga orang-orang yang masih mencintai Raja Ahazia. Maka di usia yang 7 tahun ini, Yoas dinobatkan menjadi Raja Yehuda. Nah, siapa di antara kalian yang usianya 7 tahun? Nah, 7 tahun sudah bisa jadi raja. Karena apa, Nana? Karena juga dibimbing, diajari, dididik oleh Imam Yoyada. Sehingga di dalam memerintah kerajaan Yehuda, Raja Yoas ini diarahkan oleh Imam Yoyada. Dan Raja Yoas tumbuh menjadi dewasa, menjadi pemuda, dan dia memerintah dengan baik. Dia memperbaiki bait Allah, rumah Allah yang rusak, yang terbengkalai, yang kotor, itu diperbaiki. Raja Yoas memerintahkan, menginstruksikan orang-orang untuk memperbaiki rumah Allah. Juga perkakas-perkakas bait Allah yang rusak, yang hilang, yang dipakai untuk penyembahan berhala, semua dilengkapi lagi, dibuatkan baru lagi. Sehingga rumah Tuhan menjadi indah, menjadi layak kembali untuk berbakti kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Raja Yoas memerintah dengan baik. Dan tentu usia makin bertambah. Raja Yoas makin dewasa, makin kokoh pemerintahannya. Tetapi Imam Yoyada makin lama makin tua, dan akhirnya sampai di batas usianya Imam Yoyada akhirnya menghadap Tuhan. Akhirnya Imam Yoyada mati, wafat, dan Raja Yoas dia memerintah sendiri bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin Yehuda dengan pegawai-pegawainya. Nah, inilah babak baru bagi Raja Yoas. Sekarang Raja Yoas
memerintah kerajaan Yehuda bersama-sama dengan para pemimpin Yehuda. Dan para pemimpin Yehuda ini ternyata membawa pengaruh yang buruk untuk Raja Yoas. Raja Yoas kembali diajak untuk menyembah berhala, untuk berpaling dari Tuhan. Dia turning back, kembali kepada dosa. Dia sekarang berbuat dosa, lari dari Tuhan. Kita lihat dari awal, Yoas kecil ini diselamatkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Imam Yoyada, dididik oleh Imam Yoyada, dijadikan raja, dinobatkan lewat Imam Yoyada. Sekarang kerajaannya sudah kokoh, dia berpaling dari Tuhan. Dia melupakan Tuhan. Dia menyakiti hati Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan mengirim anak dari Imam Yoyada yang bernama Zakaria. Dia diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan Yoas, untuk mengingatkan Raja Yoas, supaya Raja Yoas jangan menyembah kepada berhala. Raja Yoas diminta untuk kembali kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yoas yang tadinya beribadah kepada Tuhan sekarang berpaling menyembah berhala, diberitahu, tetapi dia menjadi jahat. Anak-anak, dia mengizinkan untuk Zakaria ini dilempari batu sampai mati. Nih, dilempari batu sampai mati. Ayahnya dulu, ayah dari Zakaria ini, Imam Yoyada yang dipakai Tuhan untuk menjaga Yoas, mendidik, memelihara, menobatkan Yoas jadi raja. Sekarang Imam Yoyada mati, Yoas berpaling kepada berhala dan dia membunuh anak orang yang dulu menolong dia. Betapa jahatnya Yoas. Jahat enggak? Jahat ya, sudah ditolong tetapi sekarang dibalas dengan kejahatan. Jahat sekali. Anaknya dilempar batu sampai mati. Nah, inilah orang yang berpaling dari Tuhan. Contohnya seperti ini juga terdapat di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ayo kita baca ya. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia mendapatkan rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Nah, ini akibat dari orang yang kembali kepada dosanya. Ini gambarnya, rumah itu adalah seumpama hati. Ini hatinya, hati, ini hatinya. Hati ini berdosa. Nah, itu ada iblis di dalam hatinya. Itu seperti rumah yang kotor, tidak terawat, kumuh. Nah, ini seperti hati yang didiami oleh iblis, oleh setan. Nah, setelah dia mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, lalu dia bertobat. Dia minta ampun segala dosa-dosanya. Diampuni tidak sama Tuhan? Ya, Tuhan mengampuni, diampuni. Semua salahnya, semua dosanya sudah diampuni, maka rumahnya menjadi bersih. Hatinya bersih, seperti rumah yang teratur, rapi. Tadi barang yang berantakan, sekarang sudah teratur, rapi. Rumahnya sudah bersih.
Tetapi rumah yang bersih ini tidak didiami oleh Roh Kudus, tidak meminta Tuhan untuk tetap tinggal dalam hati, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan tidak dilakukannya. Betul, sudah bertobat, sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi firman Tuhan tidak disimpan dalam hati, tidak berdoa, tidak rajin berdoa, tidak bersekutu, tidak mau datang ke sekolah minggu. Firman Tuhan yang datang diabaikan, tidak mau membaca firman Tuhan. Jadi hubungannya dengan Tuhan putus, tidak mau berdoa, tidak mau membaca firman, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, malas beribadah. Nah, akhirnya rumahnya yang kosong, tidak ada isinya, tidak ada Tuhan Yesus tinggal dalam hatinya, maka setan, iblis yang tadinya sudah keluar cari tempat, tak dapat tempat, dia lihat, loh, rumahnya kok kosong, hatinya kok kosong, maka dia panggil teman-temannya. Ada berapa tadi firman Tuhan berkata? Ada 7. Dia bawa teman-temannya masuk ke dalam hati yang kosong ini, yang tidak diisi firman Tuhan, yang tidak diisi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak tinggal di dalam hatinya. Setannya seneng, balik lagi ini gambarnya. Setan apa saja ini masuk. Tadinya setannya berapa yang ada dalam hati tadi? 1. Sekarang ada 7. Jadi orangnya tambah jahat, 7 kali lebih jahat dari semula. Seperti siapa? Seperti Raja Yoas. Raja Yoas tadinya mungkin ada salah, tapi sudah diperbaiki oleh firman Tuhan. Dia dijaga, diingatkan, dituntun oleh Imam Yoyada. Tetapi setelah Imam Yoyada mati, dia tidak membangun hubungan sendiri dengan Tuhan, tapi dia mengikuti saran, mengikuti nasihat, mengikuti perkataan teman-temannya. Tuhan tidak diajak masuk, tapi dia mendapatkan masukan dari orang-orang yang jahat di sekelilingnya. Akhirnya Raja Yoas menjadi raja yang sangat jahat. Ya, jahat kan? Sudah ditolong, sekarang anaknya dilempari batu sampai mati. Nah, ini gambaran orang yang tidak mau memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, sudah bertobat, sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi tidak minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, tidak mau mentaati firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau memuji Tuhan, akhirnya bisa kembali menjadi jahat. Oleh karena itu kita belajar supaya kita tidak kembali ke dalam kehidupan lama, ke dalam dosa. Kita harus belajar firman Tuhan terus-menerus, selamanya. Kita harus berdoa kepada Tuhan terus-menerus, selamanya. Jangan dibiarkan hatinya kosong. Hatinya kosong. Nanti kalau hatinya kosong, siapa yang datang? Iblis. Jadi 7 kali lebih jahat. Ada anak yang tadinya suka merengek-rengek, kalau diajak ke mall oleh orang tuanya minta sesuatu, nangis, teriak-teriak, tantrum. Waduh, pokoknya dia semaunya sendiri, membuat orang tuanya malu, membuat orang tuanya susah. Nah, pada saat dia dengar firman Tuhan, dia mau menurut. Oh iya, kalau minta pada orang tua tidak boleh seperti itu. Kalau minta kepada orang tua harus baik, harus tahu keadaan orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang belum ada berkat, belum bisa beli sekarang, harus nurut, harus hormat, harus sabar. Nah, dia mau menurut. Nah, itu anak yang baik. Harus terus bertambah baik. Sudah baik 1. Nah, nanti diajari lagi. Firman Tuhan berkata, anak-anak tidak boleh mencuri. Oh iya, mencuri itu dosa ya.
oh ya saya tidak mau mencuri. Nah, firman Tuhan dikumpulkan dalam hatinya menjadi lebih baik, dan lebih baik. Terus-menerus belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, datang berbakti kepada Tuhan, datang ke sekolah minggu, dan turuti firman Tuhan. Maka kalian menjadi anak yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kembali kepada dosa yang sudah dimerdekakan dari dosa, ya. Firman Tuhan yang lalu anak-anak juga sudah dengar ya tentang dimerdekakan dari dosa. Nah, sekarang jangan kembali. Kalau kembali kepada dosa menjadi 7 kali lebih jahat dari semula. Apakah Tuhan berkenan? Tidak. Yang berkenan siapa? Iblis. Diperkenan iblis. Jangan mau. Kalau diperkenan iblis masuk mana? Masuk neraka. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Simpan firman Tuhan dalam hati. Hatinya dipenuhi firman Tuhan. Ya, ini hatinya dipenuhi firman Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Hatinya dijaga. Kalau ada dosa sedikit langsung minta ampun, langsung sadar. Oh iya, tidak boleh ini. Minta ampun pada Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Kita sendiri tidak kuat, tidak bisa kita menjaga hati kita sendiri. Harus ada Roh Kudus yang menjaga hati kita. Anak-anak cukup mau saja, tante juga cukup mau saja, mau melakukan firman Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan takut, Tuhan yang memberikan kekuatan. Asal di dalam hati dan pikiran kita sudah berkomitmen, saya tidak mau melakukan yang dosa. Saya tidak mau melakukan yang dosa. Saya mau hidup memperkenankan Tuhan. Dari kecil belajar memperkenankan Tuhan. Tuhan akan membimbing, menuntun, menjaga kita selamanya. Dari kecil kita jaga hidup kita, ya. Kita harus berdiri teguh, ya. Jangan diombang-ambingkan. Kalau Raja Yoas pada saat Imam Yoyada ada, dia baik. Tetapi dia tidak berdiri teguh. Waktu Imam Yoyada mati, dia goyah. Lalu teman-temannya yang jahat mempengaruhi dia, diajak kembali berdosa, melakukan dosa, sehingga dia menjadi 7 kali lebih jahat. Dia tidak tahu berbalas budi, dia tidak mau melakukan hal yang baik. Ini adalah orang yang jahat. Supaya kita berdiri teguh, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, kita jaga hati kita. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, jangan disimpan, kita mau buang. Kalau disimpan bisa menjadi dendam, sakit hati, dendam, terus benci. Benci itu seperti pembunuhan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, sudah ampuni saja, supaya jangan ada setan yang masuk lagi. Kalau setannya dibukakan celah dengan sakit hati, maka setannya akan merombol, akan masuk, ya, menerobos masuk. Maka supaya setan tidak menerobos masuk, kita mau ampuni, ya. Bisa mengampuni, minta, Tuhan saya mau mengampuni, tolong saya. Nah, Tuhan akan tolong. Kalau dengan kekuatan sendiri tidak bisa, ya, sulit, tidak bisa. Kita minta Roh Kudus, kita cukup berdoa, Tuhan aku mau mengampuni dia, tolong Tuhan. Nah, kita nanti bisa mengampuni. Kita harus punya kasih. Jangan bertengkar sama adiknya, sama kakaknya, sama temannya. Jangan bertengkar, tapi mengasihi. Itu memelihara hati kita. Jangan cepat marah. Ada sedikit marah, ada gini sedikit marah, tidak cocok marah. Lah, gampang marah. Gampang marah itu temannya iblis, temannya setan. Cepat marah-marah, setannya datang, tinggal dalam hatinya penuh kemarahan. Nah, rugi dong, ya. Jadi rugi kalau kita berbuat dosa lagi, itu rugi.
Makanya jangan berbuat dosa supaya tidak rugi. Mau rugi? Enggak mau. Sudah baik ya. Terus jadi jahat, dosa masuk. Balik lagi, balik dosa. Rugi. Sudah baik harus meningkat ya. Dengan apa? Dengan berdoa anak-anak, dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya ya. Mendengar firman Tuhan dilakukan, dijaga hatinya. Oleh karena itu harus rajin dengar firman Tuhan ya, harus rajin ke gereja, harus rajin baca firman, harus melakukan firman Tuhan supaya hati kita tetap baik dan tambah baik. Jangan rugi ya, no turning back. Tidak mau rugi, tidak mau kembali lagi ke yang lama. Maju terus, anak Tuhan, maju terus dengan pertolongan Tuhan. Rajin berdoa terus, melakukan apa saja anak berdoa, nanti Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat untuk kita. Harus berdiri teguh loh ya, jangan goyah, tidak mau putar balik, tidak mau kembali, tapi kita mau terus lurus, kita mau meningkat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalannya kita mau baca ini ya, Galati 5 ayat 1b. Yuk kita baca Galati 5 ayat 1b. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau dibebani dengan dosa, diperhamba oleh dosa menjadi hamba dosa. Harus berdiri teguh di dalam iman kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Yuk kita nyanyikan pujian ini ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. Oh, there's a hole in the middle of your heart. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. Oh, there's a hole in the middle of your heart. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dan kita akan tutup dalam doa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini supaya mereka boleh makin mengerti kebenaran firman-Mu dan mereka boleh melakukannya. Tuhan menyertai kehidupan mereka untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.